Saya kenal semua kok ini. Pokoknya sampean kalau bisa masuk di majelis ulama ya ulama. Enggak usah diingat-ingat bahasa aslinya deh. Jangan diteruskan ini, nanti saya tambah enggak pidato-pidato. Kembali ke halal bihalal. Ini nulisnya salah ini. Ini masih teringat bahasa Arab, padahal bukan bahasa Arab. Halalnya memang bahasa Arab, bi-nya bahasa Arab. Tapi ketika sudah digandeng halal bihalal, bukan bahasa Arab, bahasa Nusantara. Nulisnya bukan halal bihalal, ini kan tulisan bahasa Arab. Tulisan bahasa Arab ya keliru, karena halal itu hanya dua mestinya. Halal ada alifnya. Jadi di cara Arab ya keliru, bahasa Indonesia ya keliru. Lah kalau bahasa Indonesia bagaimana? Bahasa Indonesia itu ditulis langsung, halal bihalal langsung. Sampai lihat kamus besar bahasa Indonesia, halal bihalal dari satu. Memang bahan bakunya dari Arab, halal bi. Enggak tahu saya, mungkin sesepuh kita dulu mewazankan dengan wazan yadan biyat mungkin. Yadan biyat halal bihalal. Tapi sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah masuk dalam kamus bahasa Indonesia, halal bihalal dibaca terus langsung, ditulis langsung. Maknanya silaturahmi pada waktu hari raya Idul Fitri itu. Ini khas Nusantara, baik istilahnya maupun isinya. Kalau ingin tahu kearifan ulama-ulama Nusantara, ini salah satu contohnya. Nggak ada, di Arab nggak ada, di Afghanistan nggak ada, di Iran nggak ada. Nusantara khas. Ngambilnya dari halal bihalal. Kalau saya merekonstruksi cara berpikirnya pendahulu-pendahulu kita yang mentradisikan halal bihalal ini, saya lihat orang yang mentradisikan ini luar biasa hebatnya itu. Orang Nusantara ini luar biasa cerdiknya itu. Kemarin ketika kita itu puasa, sampai puasa semua ya? Sebulan penuh? Iya. Kalau ini aku percaya, kalau itu nggak percaya. Oke lah, sudah puasa Ramadan puasa. Sampai sudah hafal hadis jaminannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan bukan karena apa-apa, hanya karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan pahalanya Allah, maka dosa-dosanya yang lalu-lalu yang sudah-sudah dihapuskan semua. Kok amin dong ini? Hadis kok amin. Amin itu kalau doa. Sampean itu enggak bisa bedakno antara anak hadis mek donga. Jadi ini kalau sampean dawuhnya Kanjeng Nabi percaya apa enggak gitu aja. Enggak percaya syahadat lagi sampean. Bahwa kita ini yang kemarin poso bulan Ramadan sudah dihapus semua, enggak punya dosa sampean. Ada riwayat yang serupa ini tapi redaksinya bukan mansoma tapi mangkoma. Ini sama-sama sahihnya ini ya Kiai ya. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa jungkung malam tarawih witir pada bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang lalu-lalu yang sudah-sudah dihapuskan semua. Ini ada dua riwayat. Jadi kan enak itu. Yang puasa tok tidak jungkung malam dapat mansoma.
Yang poso tok tidak jungkung dapat mansoma. Yang jungkung tok tidak poso dapat mangkoma. Bayangkan yang ikut koma dan ikut soma. Jadi sampean itu sudah. Makanya sampean kalau hari raya kan ketawa-ketawa gitu. Minta maafnya ya enteng, memaafkan enteng, minta ya enteng. Iya kan? Kenapa? Karena dosa sudah dihapus. Sampean pernah lihat pejabat minta maaf sama rakyat? Tidak ada kecuali pada waktu Idul Fitri. Karena mereka sudah yang puasa ini, yang nggak puasa ya nggak tahu saya. Yang puasa, mereka dadanya jadi jembar, jadi ngaku salah kepada rakyat itu enteng. Rakyat juga memaafkannya enteng. Nah ini ulama Nusantara ini kalau ingin tahu kearifan, meskipun ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan bahtisaban ghufira lahu ma taqaddama, ada man qama Ramadhana imanan bahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Masih berpikir tentang dosa yang lain. Dosa itu kan ada dua. Kita kadang-kadang lupa, tapi sesepuh kita, ulama-ulama Nusantara tidak lupa. Ada dua. Yang satu berkaitan dengan hakullah, hak Allah. Ada yang hak adami. Kalau yang hakullah itu enak sekali, enak. Gusti Allah itu orangnya, bahasa Jawanya apian. Kalau bahasa Maduranya apa apian itu? Jadi Allah itu gampangan, apian. Lembaga pengampunannya banyak sekali. Lembaga pengampunannya Allah banyak sekali. Astagfirullahaladzim, menghapus dosa. Sholat menghapus dosa. Sholat fardu menghapus dosa. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Mufassir mengatakan al hasanat ay as-salawatul khamsah. Salat 5 waktu menghapus. Puasa menghapus. Berpegangan tangan dengan istri, suami istri pegangan tangan, dosanya berjatuhan. Jadi nanti kalau pulang suami istri pegangan, ini sampai rumah dosanya hilang. Lembaga pengampunannya Allah itu banyak sekali. Bahkan ada yang ndawuhke kalau orang itu berbuat salah dosa, menyesal gitu aja, tidak usah istighfar, menyesal gitu aja, sudah dihapuskan. Itu karena Allah itu memang hobinya mengampuni. Hobi. Allah itu hobinya mengampuni. Loh sampean enggak kemarin enggak ndonga tuh waktu Lailatul Qadar itu, Asrah al-Awakhir itu. Apa doa sampean? Allahumma innaka afuwun karim. Terusnya apa? Tuhibbul afwa. Engkau maha pemaaf, maha murah, hobimu memaafkan. Tuhibbul afwa, hobinya memaafkan. Malah ada riwayat kalau orang sedunia ini yang kira-kira 7,5 miliar ini kok orangnya baik semua, tidak ada yang berdosa sama sekali. Itu malah ditumpas semua sama Allah. Dibikin lagi yang bisa dosa, supaya Gusti Allah bisa ngampuni lagi gitu. Hobinya mengampuni. Ya, makanya apa saja kok menghapus dosa. Itu sampai apa namanya, konon kabarnya sampai pusing. Setan-setan itu pusing sampai mengadakan seminar mereka. Setan-setan itu seminar. Wah ini gimana ini? Tuhan ini menganaktirikan kita ini.
Kita sudah minta izin nggodain anaknya, cucunya Adam, dikasih izin, sudah kita goda seorang kiai, kita goda sampai fasih mencaci maki. Lu kiai bisa fasih mencaci maki, itu kan perjuangan yang luar biasa. Kita sudah goda kayak begitu, tahu-tahu kiai yang fasih caci makinya ini tidak minta maaf sama Allah, tobat, diampuni. Ini perjuangan kita selama ini sia-sia ini. Nah, itu sayangnya dalam seminar itu ada pakar setannya. Oh, ini yang harus diwaspadain. Ya, tenang kata dia itu. Namanya sudah kenal semua sampean. Master Iblis itu ya. Tenang, jangan, enggak usah putus asa. Kelihatannya kok udah putus asa. Kita itu enggak mengenal putus asa. Sebab dari awal kita sudah tidak punya asa. Kita enggak pernah putus harapan karena dari awal kita memang enggak punya harapan. Loh, tapi bagaimana? Kita bekerja keras sekali, menggoda mereka. Mereka salah, minta ampun, diampuni. Salah. Terus malah diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Jadi kalau kamu berbuat buruk, tututi dengan berbuat baik, nanti yang baik ini menghapus yang sana. Oh, ini kan cilokok katanya setan itu. Nah, ini yang pakarnya tadi itu, Master Iblis itu, tenang saja gini. Gampang lah, sekarang kita bikin kiat, sampean dengarkan ini, catat. Jadi anak cucunya Adam itu kita goda saja, mereka itu istighfar, minta maaf segala macam itu. Kalau mereka merasa salah, merasa berdosa. Kalau tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, tidak minta maaf, tidak istighfar. Jadi bagaimana? Ya kita goda supaya mereka tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa dosa. Wah, ini rupanya berhasil. Banyak kan orang yang tidak merasa salah, padahal salahnya itu sudah tidak karu-karuan. La ilaha illallah. Orang berkelahi semuanya merasa benar. Lah kalau benar semua ngapain berkelahi? Aneh. Ya karena setan itu. Kalau dengan Allah Ta'ala itu enak sekali. Bergaul dengan Allah Ta'ala itu enak sekali. Berbeda dengan bergaul dengan orang. Orang kebalikannya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah itu apian, apa tadi bahasanya? Bagusan. Bagusan. Allah itu bagusan. Apian. Bagusan. Salah sedikit tidak apa-apa, dimaafkan. Kurang-kurang sedikit malis, itu salah. Kalau orang, Masya Allah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, kita maunya guyon, bercanda, tersinggung. Masa guyon kok begitu, bercanda kok begitu? Lah bercanda suruh bagaimana? Bercanda ya begini ini, tersinggung. Anehnya itu, kita itu kelihatannya lebih suka bergaul dengan orang daripada dengan Allah. Iya. Kok lebih suka dekat-dekat dengan orang daripada dekat-dekat dengan Allah? Iya. Kok diem saja? Mau bilang iya sungkan, mau bilang tidak wong iya. Jadi sebetulnya bergaul lebih enak dengan Allah Ta'ala. Tapi mungkin karena kita itu sudah dicap sebagai
makhluk sosial, jadi kita itu senang. Padahal orang itu nggak kenean, apa bahasa Indonesianya nggak kenean? Tak nyamanan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit enggak. Allah itu gampangan, bagusan. Nah ini ulama-ulama kita dulu, ulama Nusantara itu kearifannya luar biasa. Yang diampuni dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, berqiyamul lail pada bulan Ramadan itu dosa-dosa kita yang berkenaan dengan hakullah. Tapi masih ada kesalahan kita antar hamba Allah ini yang sebetulnya lebih sulit. Lebih sulit. Kenapa? Karena manusia itu sulit. Tersinggungan sulit. Mau memaafkan saja menunggu hari raya. Enggak sulit itu gimana? Sulit. Padahal kalau kita punya salah antar hamba Allah ini dan belum diselesaikan, itu sampai yaumul qiyamah tidak selesai. Na'udzubillah min dzalik. Saya punya salah kepada Anda tidak maafkan saya. Nanti Gusti Allah nunggu sampean maafkan saya. Kalau sampai nanti di hari kiamat saya belum sampean maafkan, na'udzubillah, saya tetap tidak dimaafkan. Sampean kan sering dengar itu hadis bangkrut itu. Hadis bangkrut itu. Al-muflisu fina mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Mayyati wa qasatama hadza wa daraba hadza wa sabaqadama hadza. Itulah bagaimana orang nanti itu di sana bangkrut padahal berangkatnya bawa tontonan ganjarannya sholat, ganjarannya zakat, ganjarannya puasa, banyak sekali, trontonan. Tapi karena tidak menjaga hubungan baik dengan sesama, nanti di sana didodosi, bahasa Jawanya, bahasa sininya apa didodosi itu. Ada truk tebu mau ke pabrik, sana anak kecil ngambil serut, itu mendodosi namanya, serut itu. Ya, apa sih namanya? Mendodosi. Jadi nanti itu diambil dodos. Kita banyak ganjaran kita bawa didodosi, diambili sedikit-sedikit oleh orang-orang yang pernah kita lukai, yang pernah kita sakiti hatinya, yang pernah kita salahi pada waktu di dunia. Kita sudah mau ke surga, ada yang menghadang. Nanti dulu ini mau dibawa kemana? Ke surga. Coba lihat bawaannya ini. Sholatnya sekian banyaknya, puasanya sekian banyak. Ya ke surga, tapi nanti dulu. Aku kenal sama orang ini. Dulu saya pernah dicaci maki di depan umum. Saya tidak berani, tapi saya mangkel sampai sekarang. Lalu maunya bagaimana? Ya pokoknya saya harus nuntut balas sekarang. Saya mangkel, saya tunggu sampai hari raya, sampai mati, tidak pernah minta maaf sama saya. Ya kamu minta apa? Ya pokoknya harus ganti, rugi. Terus diambilkan ganjarannya sholat ini. Noh ini, dah cukup? Ya sedikit lagi ya. Nah itu kalau yang disalahi orang banyak. Makanya saya di mana-mana itu kalau nasihati kawan-kawan itu, kalau bikin salah sama orang itu, kalau memang harus bikin salah sama orang, pilih yang tahu alamatnya sampean. Sampean mau nyalai siapa, harus tahu alamatnya. Jangan menyalahi orang yang kamu tidak tahu alamatnya. Soalnya nanti sulit minta maafnya. Hari raya ini minta maaf pada siapa ya? Enggak tahu alamat. Apa ada
Orang yang mempunyai salah kepada orang yang tidak tahu alamatnya banyak. Ketua cabang NU, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR, anggota DPR, itu kalau punya salah bagaimana caranya minta maaf? Salah itu peninggunnya rakyat sekian banyaknya kok. Gimana caranya? Mereka yang korupsi uangnya rakyat itu, gimana caranya minta halal itu? Kemudian di hadis sahih tadi itu ada wa akala malah hadza, bahasa pakah dama hadza wa akala malah hadza. Orang makan duitnya yang ngerti alamatnya tinggal datang diikhlaskan ya. Saya pernah makan. Ya kalau sekian banyaknya gimana? Gimana caranya coba? Gubernurku sak provinsi ya? DPR RI sak Indonesia. Presiden dan sak. Dulu pernah saya usulkan tapi nggak ada yang mau. Padahal itu lumayan ya, itu lumayan mengurangi. Saya usulkan kepada orang-orang yang sudah terlanjur korupsi itu, pejabat ya, yang sudah terlanjur, daripada ngadilinya ya sulit, sudah diadili ya masukkan penjaranya ya sulit, sudah masuk penjara ya masih keluyuran keluar. Daripada gitu diambil praktisnya saja. Sekarang kan usumnya konferensi pers, diundang semua pers se-Indonesia, TV diundang semua. Terus dia ngomong kepada rakyat, wahai rakyat Indonesia, saya terlanjur sudah pernah makan uang sampean 10 miliar, yang 5 miliar sudah kadung habis, yang 5 miliar akan saya kembalikan ke kas negara, yang 5 miliar tolong sampean ikhlaskan. Saya ngomong di mana-mana, kalau mau begitu saya akan ngajak kiai-kiai untuk ngomong kepada rakyat, ikhlaskan itu, gitu. Karena itu kan baik-baikan hati toh itu. Nggak mau gengsi ya. Daripada nanti didodosi di sana, dodosi sekian banyaknya ya. Diambil sekian gak habis nanti, habis. Kembali kepada kearifannya ulama-ulama pendahulu kita, ulama Nusantara itu. Karena mengingat ada dosa dua macam ini, maka supaya kembali fitri lagi kita ini, dosa yang berkaitan dengan hakullah sudah dihapuskan oleh puasa dan qiyamul lail pada bulan Ramadan, lalu diadakanlah halal bihalal. Mengambil dari hadis sahih juga. Ini sekarang sukanya orang itu, ada dalilnya apa enggak? Ada. Sudah bilang dalilnya apa? Hadis. Terus ditanya hadisnya sahih apa enggak? Kiai kok ditanya dalilnya. Kiai jarang dalil. Sudah malakah tanya dalil. Tapi di sini saya kasih dalil. Itu ada hadis sahih itu yang diambil oleh sesepuh dulu, kiai-kiai Nusantara. Mangkanat indahu mazlumatun li akhihi fi irdihi au fi syai'in falyatahallalhul yauma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun ila akhirih. Kalau ada yang masih punya salah, punya ganjalan
dengan saudaranya. Apakah itu kehormatannya yang pernah sampean injak-injak atau apa saja, fal yatahallalhul yaum, maka mintakanlah halal sekarang saja, sekarang juga, mumpung duit masih laku. Nanti kalau sudah tidak laku, nanti ada zaman, ada masa duit tidak laku. Kalau sekarang enak. Saya punya salah sama Kiai Mutawakkil. Saya minta maaf, tidak bisa, kata Kiai Mutawakkil. Terus saya amplopi. Saya minta dimaafkan Kiai. Tidak bisa. Saya kandeli amplopnya. Kiai, tidak bisa. Saya kandeli lagi amplopnya. Itu selama-lama kan kalah beliau. Ya usah, jangan diulangi ya. Aneh. Itu di dunia masih begitu. Lalu di akhirat, malaikat kamu sogok, tempelan kamu. Itu pun kalau kamu punya duit, kamu ketika ke akhirat tidak membawa apa-apa kok. Gigi emasnya aja diambil sama Modin. Harus fal yatahallalhul yauma. Sekarang duit masih berkuasa. Kamu nggak bisa memaafkan, tak beseli, ngantek mau maafkan. Apalagi kesalahan-kesalahan yang melanggar undang-undang saja bisa kok. Gini kan bebas kok, sampai itu gimana. Tapi di sana tidak bisa bebas. Karena itu fal yatahallalhul yaum. Intahlah halal sekarang juga. Lah kenapa kok dicari pas hari raya? Nah itu tadi sudah saya kemukakan di awal. Pada waktu hari raya itu dosa-dosa kita yang berkenaan dengan hakullah sudah dibersihkan oleh Allah, sehingga di sini lapang, minta maaf enteng, memaafkan juga enteng. Lagi pula itu bawaan orang Indonesia, entah makanannya entah bagaimana. Berbeda dengan orang Arab. Orang kita itu sulit marah. Tapi kalau marah lama sekali. Kita itu sulit marah ini. Tapi kalau sudah marah lama sekali. Beda dengan orang Arab. Orang Mesir misalnya. Itu gampang marah. Tapi gampang hilang. Orang Mesir itu malah lucu. Karena itu kalau sampean perhatikan, Mesir itu bentar berkelahi dengan Syria. Terus damai. Berkelahi genti dengan Libya, damai lagi. Sekarang berkelahi dengan Qatar, nanti sendiri. Mereka itu gampang marah, tapi gampang. Kalau musim panas di Mesir itu sampai bisa ketemu orang berkelahi di mana-mana. Mungkin kepalanya umup karena panas, musim panas itu. Di terminal, di dalam, di pasar, di atas bis itu selalu ada orang berkelahi. Tapi berkelahinya cuma gitu, saling mencaci aja. Nanti kalau ada yang shallu ala nabi, itu Allahumma sholli ala Muhammad, terus rangkulan selesai. Kalau kita enggak, tunggu hari raya. Maka setelah kita salaman, maka kita